Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Devananda Putri dengan NIM 124210115 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2024. Jadi di video kali ini saya akan membuat video tugas analisis struktur berbasis software pada modul 4. Nah, kita jalan bareng dulu. Buat ini. Oke. Jadi kita bakal atur titik koordinatnya. Langsung aja kita pencet ke bentar. Kita bakalan disini ngatur sistem koordinatnya, koordinat sistemnya. Nah, pertama kita klik design, habis itu define. Kita ini koordinat sistemnya. Nih. Coba ada yang bisa bantu masukin koordinatnya gimana? Kalau nggak bisa, lanjut aja lah ya. Nah, jadi di sini kan ada kolom kiri kanan kolom lantai 1 sama atap. Di sini ada extract data, di mana X itu selalu bergeraknya ke arah horizontal, masukkan X horizontal. Masukin aja karena kita butuh masukin aja gitu. 0 ke 4. Enam ya. Oke, 0 ke 6. Bukan Habis itu bagian Y kita nolin karena yang kita sini dikit 6. modelkan itu 2 dimensi. Lalu ada Z, itu suku Z itu suku vertikal. Di sini dia bentuknya ada 0 ke 4 meter dan 4 ke 8 meter. Salah. Di sini dari 0 ke 4, dari 4 ke 8. Nah, kalau udah kayak gini, Pokoknya tampilan SAP-nya kalian kayak gini ya. Dan juga kalau ngerjain itu ya step by stepnya jelas gitu screenshotnya, jangan hasilnya doang. ya kita screenshot dulu. Aduh, pakai screenshotnya sih. Oke. Nah, habis itu Udah. Oke. udah kan
ya kan, udah kasih semua, kita klik aja langsung ke oke. Terus habis itu muncul lah kayak gini teman-teman. nah, nanti bakal muncul kayak gini. Like ya, udah lah. Ini sih sabar. Oke. Langsung kita draw aja teman-teman. Draw. Terus itu kita langsung ke draw, ke Nah, drawnya itu ya per elemen ya. Jangan kalian langsung dari sini ke sini gitu. Elemen itu kan beda sama satu utang. nama drawnya harus berelemen ya guys. Mau ke 4,0 itu satu elemen. Begitupun juga ke sini itu satu elemen. Nah, ini kolom kiri. Selanjutnya yang kolom kanan juga digambarin. Baik jelas. Nah, kita draw lagi yang kalau ini kan kolom kiri tadi, ini kolom kanan, kita drawnya per elemen ya guys. Nah, nanti lanjut draw lagi, pokoknya di draw semua. Draw lagi. Pokoknya hasilnya kayak gini. Ya, saya bakal kayak gini guys. Kalian gambarin biar baru muncul dia 3 dimensional. Nah, selanjutnya itu kita mendefinisiin si kolom sama si balok. Ini udah Nah, deskripsiin si kolom sama si balok guys. definisiin di slide. Teman-teman perlu tinggal cek kembali ini. Tabs. Nah, di situ Kita pencet, kita klik define. Bentar. Terus ini wait, bukan ini. Closes terus ke define, terus kita ke section properties. Go from section. Concrete.
rectangle. penamaannya samain biar kalian nggak susah nyari kolom-kolomnya. Kita namain dulu ya guys. Kalau kolom itu Dikali 40 mm berarti 40 cm dan 40 cm ya. kolom itu 40 cm dikali 40 cm. Kolom Karena kita tadi contohnya pakai meter, konversi nilainya sama 5,4 karena kita bisa tanya pakai meter, jadi jangan lupa dikonversi ke konversi ya, itu jadi sentimeter, jadi 0,4, ini juga jadi 0,4. Terus juga untuk yang balok buat balok kayak tadi juga kan tambahin buat balok. masukin aja dikonversi nilainya. Nah, masukin aja Baloknya 30 kali 60, apa dikonversi jadi ini milimeter ya guys, jadi itu 300 mm dikali 500 mm, tapi dikonversi jadi meter itu 0,3. Ini kok ini 0,5. dikonversi nilainya. Ya. Oke, udah nih kita ngedefinisiin si Bentar. nampak balok sama Kalau 0,5 0,3 nilainya. Oke, udah nih kita ngedefinisiin si nampak balok sama kolomnya, kita masukin aja langsung kita assign. Assign itu kita masukin artinya ya. langsung masukin, kita klik assign buat Untuk cara nge-assign si kolom, ngesensi kolom sebelumnya teman-teman ada ini. yang tahu nggak yang kolom yang mana yang balok yang mana? Masukin aja. Geraknya ke atas. Kalau si balok kan pasti geraknya ke arah sana. Cara nge-assign si kolom, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak yang kolom yang mana yang balok yang mana? Definisiin si Definisi, iya mau ngedefinisi si kolom. geraknya ke atas. Kalau si balok kan pasti geraknya ke arah sana gitu ya. Udah belajar lah pasti. Nah, ini elemen kolom gitu ya teman-teman. Langsung kita masukin aja tadi, karena kita ada definisiin, langsung kita masukin aja pasti muncul. Kalau nggak muncul, berarti mungkin di tadi dari
Habis itu kita klik assign frame section, lalu frame section, terus apply, terus muncul dari gitu. Oke, nah untuk balok juga dipilih blok gitu ya, backlight, dan muncul garis-garis kuning ini. Set frame section, balok. oke, section balok, terus frame kan, kita klik dulu set frame section balok apply. Nah, Saya ikutin aja gitu soalnya. Side, join, straight, gitu. Oke, masukin. Nah di sini lihat dua-duanya pakai tumpuan jepit. Oke, jadi dulu ya pakai tumpuan jepit. ikutin aja. Soalnya Ya, udah terus assign join, straight, aduh line, assign join start. Oke, yep, klik SS. Jadi udah saya ini nah, oke, jangan lupa di SS. Terus ini ya udah saya buat langsung kita masuk ke definisi referensinya atau kolom kita definisi kolom bebannya. Oke, di sini step paling penting itu karena mungkin ini kalau kalian sana ini kalian maksudnya kalian ada kolom beban masukin si beban rata beban bisa doang dan masukin kolom bebannya. Nah, jadi caranya itu kalian di sini masukin kolom reference jelasin nama temennya tadi kan. Jadi caranya itu kalian di sini masukin kolom reference dijelasin nama temennya tadi ada kedudukan yang kita gunain beban mati, beban hidup, dan beban angin. Beban mati, kita ganti penamannya dan tadi
forward multipliernya 0. Habis itu lanjut lagi yang baru beban angin. Wih, sesuai standar yang berlaku di beberapa negara gitu deh. Ini kali ada yang di Amerika, kemudian ASC, ini biasanya Amerika. Ini patternsnya ini nyesuaiin aja sama kebutuhan gitu ya. Karena ini default biasa penyakit ini udah kita pakai gini aja. Ini sesuai standar-standar yang berlaku di beberapa negara gitu deh. Ini kali ada yang di Amerika, kemudian ASC, ini biasanya Amerika. Kalau ada di Cina, ada di Meksiko, ya terus kebutuhan apa yang oh kalau auto-lateral ini tergantung kebutuhan guys. yang ada aja. Tuh. Kalau udah SS teman-teman jangan lupa. Oke. Tuh, jadi definisi melakukannya. Kita masuk ke assign beban gravitasi. Assign Gravitasi itu gravitasi. Nah di sini kita pilih balok lantai 1. Oke. Lalu assign Lantai 1. terus frame nodes sama distribute bukan merata. Terus frame nodes sama distribute bukan merata. Terus frame nodes sama Lalu distribusiin. Oke. di sini lah melakukan pekerjaan. Di sini ada Oh ini pola beban yang bekerja ada Dave. di sini patternsnya ada beban hidup. Ada beban hidup sama beban mati. Masukin aja beban mati itu sebesar 15 kN. Apply replace ya. Mati itu sebesar 15. Kalau beban matinya itu kan kita sebesar 15 kN terus apply Oke. terus kita oke. Lalu pencet lah. Bentar. Kok salah ya? Assign lagi. Sini. Sama stepnya. Lalu pilih yang Oh. Wah. Ini salah. beban hidup life ya. Sama stepnya. Lalu pilih yang beban hidup life ya. Hidup. Masukin bebannya berapa. 10 kN.
distribution. Ini mati dulu ya, mati. 15. Kok yang besar? Lalu pilih yang oke besar 50. Ulang. Ini assign frame load distribution. Ini yang beban mati dulu. Sama kok, ini 15 kN/meter. Ini replace sama kok. Apply. Oke. Gue kayak gini. Lalu pencet lagi Assign load distribution. Kita ini yang sama stepnya beban hidup. pilih yang Iya, 10 kN. Ini kita add. beban yang berapa? Oke. Masuk. Lalu ada untuk balok otomatis prinsipnya ini balok lantai 1 ada salah balik side Assign frame. Salah frame load distribution. cross distribute. Lalu ini nebel ulang lagi Beban mati. Ulang lagi aja kayak tadi. dasar kayak lalu ini operator nebel ulang lagi seperti biasa gitu terus di mulai oke Bahas
Oke, lanjut. Jadi kayak gini guys. Oke. Bentar, gimana ya? Terus nih mulai. Oke, begitu juga untuk beban hidup. Dream goals. Patternnya guys, masukin 5 kali. Salah ya guys. Bentar. Ini berapa ya? Bukan ini berapa ya guys? Berapa guys? 10 ya yang tadi. Yang ini 5 guys. Itu yang live nih. Nah, 5 nih. Yang ini rambut distribution ini 10 sih. Oke. Oh iya, mungkin ya. Berapa sih? 32. Dream goals. Guys, ini ternyata 10 guys. Salah. Frame notes distribution ini 10 ya. Oke. Apa sih? Tante ini sign frame note distribution yang lihat ini 10. Ini guys, play. Oke, terus satu lagi sini ini distribution yang live itu enak ya. Yang ini ada guys. Oke, udah. Patternnya guys, masukin 5 kali. Tadi 15 tuh guys. Live yang live itu dia 15 ya, kalau nggak salah 15 gak sih, nggak tahu. Nggak apa sih, salah. Nah, Pilih patternnya guys, masukin 5 kali. Lanjut kita masuk ke struktur dan natural. Ini kita ikutin aja. perubahan
Ini beban gravitasi yang tadi. Lanjut masuk ke ascend, beban yang bergerak secara horizontal. Gimana tuh caranya? Klik kiri pangkat 1 itu yang sebelah sini. Kalian klik sampai muncul X, lalu assign. Kalau salah, kita klik dulu ya seperti ini. X, kita assign. Lagi frame flutes. Nah, X, lalu assign. Nah, karena assign reloads Reload precise. Oh, kalau beban itu dia nggak mungkin beban hidup, nggak beban mati. Nah, jadi kita pilih yang beban angin. Ya kan, kilometer. Terus join dia atas. Saya lagi join bukan angin, masukin nilai sebesar 5. ini ya semua nih, masuk semua di bukannya. Aduh, Nah ini juga salah satu hal yang penting nanti itu ya, tuh ada beban kombinasi, beban combination. beban kombinasi, combination. Lalu kalian define Cara bikinnya ke define terus. Combination, lalu add info. new combo. Nah di sini seperti yang gue jelasin tadi ya di atas, beban kombinasi sesuai SNI itu Beban kombinasi SSN itu 1,2D ditambah 1,6L, 1,2D ditambah 1L ditambah 1B, beban kombinasi yang dipakai. Nah untuk beban kombinasi yang pertama itu 1,4D, dan tulis saja penamaannya 1,4 biar kalian gak susah. Nah untuk beban kombinasi yang pertama itu 1,4D, dan tulis penamaannya 1,4D. nice. Petik Kan gak susah kan. Nah untuk masukannya itu dipilih gitu loh, karena ini D berarti dead atau udah mati, udah pilih dead. Terus scale factornya itu coefficient pengalinya coefficient pengalih. 4, Oh, 1,4. dan dia memilih. Oke, udah baca. Karena ini baru satu, tambahin aja dulunya. Oke, untuk yang beban kombinasi yang kedua itu ada beban mati sama beban angin. Jadi penamaannya kayak gini aja, ikutin aja. 1,2D tambah 1,6L. Tambah
1,6. Untuk Aduh, ditambah 1,6. Nah, untuk koefisien ini karena dia gabungan antara mati sama hidup, masukin sesuatu di sini. Dan koefisien pengalih koefisien pengalih si beban mati itu udah 1,2. Makanya ini juga begitu untuk yang si beban hidup 1,6 ganti tambahin itu udah. Begitu juga untuk beban kombinasi yang ada beban mati hidup sama beban anginnya, tinggal ditambahin aja, tinggal di masukin aja. Untuk penamaannya ngikutin yang ini ya teman-teman, yang ini sesuai dari tutorial. aduh. Ini 1,2 deh ditambah 1,6 ya. 6L udah ada loh. Kan combo 1, combo 2, combo 3 berapa dah? Oh, sini salah 1,2 D ditambah 1,0 L ditambah 1,0 W. Kan yang diet ini ya 1,2 add situ yang live 1,0 add terus sama aja 1,0 tetap 1 yang W 1,0 Oke, sini ada. Oke. Itu teman-teman, buat combination tuh sangat penting, nggak bisa periksa semua kombinasi untuk melakukan kondisi kritis. Itu teman-teman tuh harus
Ini tuh tinggal kalian modify or show ya. Dan di sini kalian bisa ngeliat itu masukin nilainya benar apa enggak gitu. Ini 1,2 kayak benar tuh. Karena udah masukin bukan lanjut. Step selanjutnya itu kita run, kita print kombinasinya. Kita lanjut step selanjutnya itu kita run, kita jalanin tuh hasil analisis dari permodelan si portal ini. Sudah kita run. Now. Jadi kayak Di sini ya, kalian mau display atau melihat si kayak yang berlaku gitu. kita bakalan lihat kayak yang berlaku. Display Kita cek display dulu. nah karena tadi Wait, sebentar. Display. Salah, bentar. Mana sih display? si beban kombinasinya harusnya kalau teman-teman pencet di sini harusnya muncul ya beban kombinasi yang teman-teman definisiin gitu. Kok nggak ada? Sini diminta dia 1,2 deh. Kok tidak ada, teman-teman? Sumpah kok nggak ada? Udah tinggal dipilih kalau ada. Kalau nggak ada ya berarti belum dimasukin tuh. Aduh, gimana masukinnya, guys? Udah ada tadi, guys. Mana, guys? Jangan dimasukin tadi tuh perasaan. Analisis dan lanjut step selanjutnya itu kita run cara tulis notes gitu teman-teman. Oke. Perasaan sudah dimasukin. Begitu juga untuk beban kombinasi ya. Aduh, kuning. Ada belum lagi itu semua beban akhirnya tinggal dikombin aja, tinggal di masukin aja. Penamaannya ngikutin yang ini ya aja. Nah, kedua di satu depan tidak
combo. Satu koma empat D ditambah 4D. Ini D benar ini. Di sini seperti yang gue jelasin tadi ya di atas, ditambah 1 bukan kombinasi yang pertama. Scale factornya itu koefisien penggabungan. Salah. 4 ya. Kalian tambahin. Ulang. Cancel. Ulang. Udah. Cancel dulu guys. Jelas memang. Bentar. Tambah 1,4 D plus ininya D, ininya 1,6, scale factornya itu 1,4. Ini terus itu 1, oke kan, add new combo, masuk add new combo. Ini 1,2 D ditambah 1,6 L. Karena ini baru 1, tambahin lagi 1-2-nya. Oke. Ya karena ini diet ya, jadi scale factornya itu 1,2. Oke, bisa kenapa ini? Ya, oke. Kenapa Anda ini tidak bisa? Terus itu yang live-nya 1,6. Sudah oke. Tambah lagi yang 3 betul. 1,2 D ditambah 1,0 L ditambah 1,0 W. Oke. Dia dulu 1,2. Oke. Bisa itu lagi yang live 1,0. Oke. 3 wait. Itu bisa. Oke. Notes gitu teman-teman. Oke. Word combination tuh sangat penting dan kalau enggak ya nggak salah hasilnya. Nih, cara ngeceknya tuh tinggal kalian modif
Karena udah masukin beban kombinasi kan aku udah kan guys masukin beban combinationnya, tapi kok dia bisa tuh, kenapa nih dari tuh sama iya udah atau melihat si gaya yang berlaku gitu, caranya display kayak yang berlaku display ini. Kok temponya saya tidak ada ya teman-teman, kenapa ini? Oh sudah ada, alhamdulillah, terima kasih, masya Allah, barakallah. dan di sini harusnya muncul ya beban kombinasi yang kalau ada definisiin gitu. Sini diminta dia 1,2 D plus 1,6 L. Salah, 1,2 D plus 1,6 L yang diminta. Oke. Udah, tinggal dipilih kalau ada. Kalau nggak ada ya berarti belum dimasukin. Iya ada sekarang udah. Pilih momen 33. Perhatikan, oke. Lalu ini sesuai kebutuhan ya, mungkin kalian mau melihat nilainya tinggal show values, kalian mau lihat diagramnya seperti apa, atau mau melihat tuh momen besarnya di mana. Berdasarkan umumnya yang diagram yang lebih besar gitu ya, itu tergantung butuhnya momen. Ya kalian lihat tuh seperti itu udah lah gengs. hasilnya. Terus udah. Oke. Lalu di sini ada evaluasi behavioral. Teman-teman ya tinggal pilih yang dari displacement-nya berapa. Lalu catat untuk U1. Nanti bakal evaluasi behavioral. Ini untuk podcast-nya yang win atau angin. Nah di sini teman-teman ya tinggal display show tables, lalu Display sortables, terus yang di depan displacement-nya nanti bakal muncul tuh tabelnya, atau Ctrl T langsung muncul gitu. Kalian tinggal pilih yang dari displacement-nya berapa, lalu catat untuk satunya. Nah hitung drift ratio-nya. Drift ratio itu adalah delta dibagi H. Nah delta itu adalah perpindahan horizontalnya dibagi tinggi lantai. Nah masuk ke tugas kalian. Nah tugas kalian oke, udah gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.